Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai materi riketsia dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Makia MKes. Namun sebelum kita menjelaskan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, diantaranya ada Teh Neng Yani Misriani, Teh Satya Zulfani Rashid, Teh Rika Siti Jenab, dan Ana Nurul Aulia. Submateri yang akan kami jelaskan, pertama, pengertian riketsia, yang kedua, klasifikasi bakteri riketsia, yang ketiga, morfologi bakteri riketsia, yang keempat, reproduksi bakteri riketsia, dan yang kelima, penyakit dan pencegahan yang disebabkan oleh bakteri riketsia. Yang pertama yaitu pengertian riketsia. Apa itu riketsia? Riketsia adalah genus bakteri gram negatif. Riketsia ini bersifat parasit intraseluler obligat yang dapat menyebabkan penyakit riketsia. Untuk kelangsungan hidup riketsia ini tergantung pada pertumbuhan dan replikasi dalam sitoplasma eukariotik sel inang atau biasanya sel endotel. Pada metode perkembangan riketsia dalam embrio ditemukan oleh Ernest William Goodpasture dan koleganya di Universitas Vanderbilt pada tahun 1930-an. Nah, riketsia ini merupakan bakteri patogen penyebab berbagai riketsiosis yang siklus hidupnya melibatkan reservoir mamalia dan faktor arthropoda seperti kutu, tungau, caplak, dan pinjal. Untuk riketsia spesies yang dibawa oleh banyak kutu dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti tipes, riketsia fox, demam botonese, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bakteri riketsia. Dengan pilum, Protobacteria, kelas Alpha Protobacteria, ordo Ricketsiales, famili Ricketsiaceae, genus Rickettsia. Nah, dari jurnal yang kami temukan, genus Rickettsia ini terdapat 25 spesies yang sudah divalidasi secara resmi. Nah, selanjutnya kami sudah sajikan tabel mengenai karakteristik dan jenis-jenis spesies riketsia. Yang pertama ada Rickettsia aesclimani. Selanjutnya ada Rickettsia africae, ada Rickettsia akari, Rickettsia asiatica, Rickettsia australis, Rickettsia belli, Rickettsia canadensis, Rickettsia conori, Rickettsia felis, Rickettsia heilongjiangensis, Rickettsia helvetica, Rickettsia honei, Rickettsia japonica, Rickettsia massilia, Rickettsia montanensis, Rickettsia parkeri, Rickettsia peikoki, Rickettsia proazeki, Rickettsia roulotti, Rickettsia ripisepali, Rickettsia rickettsii, Rickettsia sibirica, Rickettsia slovaka, Rickettsia tamurae, dan yang terakhir ada Rickettsia tipi. Nah, ini adalah 25 jenis spesies yang sudah divalidasi secara resmi. Sampai saat ini, 16 dari 25 spesies yang sudah divalidasi diakui sebagai patogen manusia, dan 2 lainnya diduga menyebabkan riketsiosis. Berdasarkan patogenesitas anggota genus Rickettsia serta beberapa sifat fenotipik lainnya, Rickettsia ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok demam bercak atau SFG dan kelompok tipus atau TG. Untuk kelompok demam bercak, salah satu spesiesnya ada Rickettsia felis dan Rickettsia akari. Sedangkan kelompok tifus Rickettsia, salah satu spesiesnya adalah Rickettsia proazeki dan Rickettsia tipi. Oke, selanjutnya ada morfologi bakteri Rickettsia. Rickettsia ini merupakan organisme non-motil atau tidak dapat bergerak.
memiliki bentuk spora dan termasuk bakteri pleomorfik atau menunjukkan bentuk yang beragam pada kondisi fisiologis dan lingkungan yang sama. Selanjutnya, memiliki membran luar dan lapisan dalam yang tipis. Terdapat myuren, merupakan polimer yang ditemukan pada dinding sel dari organel sel prokariotik. Dan yang terakhir yaitu lipoposakarida, yang merupakan ciri bakteri gram negatif dapat ditemukan pada membran luar. Selanjutnya mengenai reproduksi bakteri Rickettsia. Bakteri Rickettsia merupakan bakteri yang mengandung asam nukleat yang terdiri dari RNA dan DNA dengan cara perkembangbiakan melalui pembelahan biner atau disebut juga dengan proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain Archaea dengan bakteri di antara organisme lain. Dan dinding sel Rickettsia mengandung mukopeptida serta mempunyai ribosom dan mempunyai enzim yang aktif pada metabolisme. Selanjutnya, siklus hidup bakteri Rickettsia di alam melibatkan interaksi antara inang dan mamalia dengan vektor beberapa jenis arthropoda seperti caplak, kutu, dan larva. Selanjutnya mengenai penyakit dan pencegahan dari bakteri Rickettsia. Beberapa penyakit yang terpapar oleh bakteri patogen Rickettsia yaitu yang pertama ada penyakit Rickettsia prowazekii ditularkan tuma ke seluruh dunia dan terjadinya pada masa inkubasi 7-14 hari. Onset terjadi secara tiba-tiba dan akan terjadi gejala demam, sakit kepala, kelelahan, dan ruam muncul di hari ke-4 sampai ke-6. Jika tidak diobati, bisa berakibat fatal, terutama pada penderita di atas 50 tahun. Kedua yaitu tipus Bluca Rickettsia tsugamushi, ditularkan oleh tungau ke seluruh Asia Pasifik, Jepang, India, Australia, dan Thailand. Terjadinya masa inkubasi 6-21 hari. Onset terjadi secara tiba-tiba dan terjadinya gejala demam yang menggigil, sakit kepala, dan ruam muncul di hari ke-8. Yang ketiga bisa kita lihat pada gambar di samping penyakit yang ditimbulkan dari Ehrlichiosis Ehrlichia canis yang ditularkan oleh kutu anjing coklat ke seluruh dunia, menyerupai demam berbintik Rocky Mountain, tapi tanpa ruam jika tidak diobati, dan bisa berakibat fatal jika terjadinya cacar Rickettsia. Baik, selanjutnya penyakit yang keempat yang disebabkan oleh bakteri patogen Rickettsia ini adalah penyakit Rickettsia akari, di mana penyakit ini ditularkan oleh tuma yang ditemukan pertama kali di New York. Selain di tempat tersebut, penyakit ini juga ditemukan di Amerika, Rusia, Korea, serta Afrika. Hal-hal yang dialami ketika mengidap penyakit ini diantaranya demam yang hilang timbul selama 1 minggu, disertai menggigil, keringat berlebih, sakit kepala, sensitif terhadap sinar matahari, dan nyeri otot. Kemudian 1 minggu sebelum terjadinya demam akan muncul koreng-koreng di kulit. Penyakit yang kelima yaitu demam Q. Coxiella burnetii atau Rickettsia burnetii, di mana penularan penyakit ini dapat melalui cipratan ludah yang mengandung Rickettsia atau melalui susu yang terinfeksi ke seluruh dunia. Masa inkubasi untuk penyakit ini yaitu 9-28 hari. Hal-hal yang dapat dialami ketika mengidap penyakit ini diantaranya demam, sakit kepala yang hebat, menggigil, lemah, nyeri otot, nyeri dada, pneumonitis, dan tanpa ruam. Penyakit selanjutnya yaitu demam parit Bartonella quintana, di mana penyakit ini ditularkan oleh tuma di beberapa tempat diantaranya Meksiko, Tunisia, Eritrea, Polandia, dan Rusia. Masa inkubasi untuk penyakit ini yaitu selama 14-30 hari. Hal-hal yang dapat dirasakan ketika mengidap penyakit ini diantaranya demam, lemah, pusing, sakit kepala, sakit punggung, dan sakit tungkai. Kemudian penyakit yang terakhir yang disebabkan oleh bakteri patogen Rickettsia ini yaitu penyakit tifus murine. Penyakit ini adalah infeksi yang ditularkan oleh tikus yang dapat menyebabkan demam dan ruam.
Adapun pengobatan atau pencegahan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia. Pengobatan untuk meredakan infeksi dan mengatasi gejala-gejalanya dapat dengan diberikan antibiotik seperti tetrasiklin, doksisiklin, dan kloramfenikol. Tetrasiklin biasanya tidak diberikan kepada anak-anak karena dapat mengganggu pertumbuhan gigi. Kebanyakan penderita akan sembuh sempurna ketika diberikan antibiotik. Akan tetapi, kematian bisa juga terjadi pada penderita dengan usia lebih tua dan dengan gangguan sistem kekebalan tubuh. Untuk mencegah dari penyakit tersebut, hindari tempat-tempat yang banyak mengandung kutu pada tikus. Adapun kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah kami sampaikan bahwa Rickettsia dianggap sebagai kelompok bakteri yang terpisah karena mempunyai ciri sebagai agen penyakit yang ditularkan oleh vektor arthropoda. Meskipun sangat kecil dan selalu terdapat di dalam sel, Rickettsia bukanlah termasuk virus, melainkan tergolong bakteri. Rickettsia mempunyai sifat yang sama dengan sifat-sifat bakteri, mengandung asam nukleat, terdiri dari RNA dan DNA, berkembang biak dengan pembelahan binar, dinding sel mengandung mukopeptida, mempunyai ribosom, mempunyai enzim yang aktif pada metabolisme, dihambat oleh obat-obat antibakteri, dan dapat membentuk ATP sebagai sumber energi. Kemudian, infeksi yang ditimbulkan oleh bakteri Rickettsia menimbulkan penyakit tipus, demam, Rocky Mountain, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun dalam perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.